Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, silakan ditutup bukunya semuanya. Manfaat mempelajari sifatul huruf yang pertama. Yang kedua. Membedakan huruf yang kuat dan huruf yang lemah. Yang ketiga. Mampu mengucapkan makhraj dan sifat secara tepat. Berikutnya, sifatul huruf terbagi menjadi berapa? Dua. Apa aja? Punya lawan dan tidak punya lawan. Baik. Yang mempunyai lawan ada berapa? Punya lawan ada 4. Yang tidak? Yang tidak ada 8. Berikutnya, yang memiliki lawan yang pertama namanya sifatnya apa? Hamas hurufnya. Jabarin. Syakhoso, sya. Hamas secara bahasa. Adalah samar. Secara istilah adalah mengeluarkan suara. Samarnya suara karena terbukanya pita suara. Tidak ada getaran pada keduanya. Banyak nafas yang mengalir. Sifat huruf yang kedua apa? Syiddah hurufnya. Syiddah hurufnya apa? A. Apa itu syiddah? Aliran suara. Berikutnya yang kedua. Tawasud hurufnya. Umar, apa itu tawasud? Mengalirnya sebagian suara. Karena makhraj tidak tertutup dengan sempurna. Yang ketiga. Rokhwah. Apa itu rokhwah? Mengalirnya suara secara sempurna. Sifat yang ketiga namanya apa? Istilah hurufnya. Apa hurufnya istilah? Khu. Apa itu istilah? Terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit atas. Belakang. Lawannya istilah apa? Apa itu istifal? Ya, terhamparnya pangkal lidah. Cara membaca huruf istifal terbagi menjadi berapa? Tafhim tarkik hurufnya apa aja? Enggak, apa aja hurufnya? Alif, lam, ro. Alif kapan dibaca tebal? Enggak usah. Sebelumnya huruf tebal. Karena huruf istilah itu selalu dibaca
tebal, mau kasro, mau fathah, mau. Yang kedua, lam. Lam kapan dibaca tebal? Ya, lafadz Allah kapan dibaca tebal? Ro kapan dibaca tebal? Berikutnya, samping. Apa? Sifat yang keempat namanya apa? Itbaq. Apa itu huruf itbaq? Apa itu itbaq? Suara antara lidah dan langit-langit atas. Terkumpulnya aliran suara antara lidah dan langit-langit atas. Lawannya itbaq apa? Apa itu infitah? Antara lidah dan langit-langit. Tipikal hurufnya infitah ada berapa? Tipe huruf infitah terbagi menjadi apa aja? Yang pertama dan yang istilah apa aja? O, wo, o. Baik, berikutnya. Sifat tidak mengkilauan. Yang pertama namanya apa? Sofir. Apa itu sofir? Yang sempit. Hurufnya? Yang kedua apa? Yang kedua? Qalqalah. Ini kan belum belajar kita. Qalqalah apa itu qalqalah? Memantulkan huruf ketika memantulkan aliran suara ketika sukun. Terus ada lanjutannya nggak? Apa sampai situ aja? Saya mengeluarkan ke suara, memantulkan suara ketika sukun dengan menjauhkan kedua sisi anggota pengucapan tanpa dipengaruhi oleh salah satu dari harokat yang tiga. Tapi simpelnya memantulkan suara ketika sukun. Hurufnya apa? Qalqalah. Huruf jadin. Berikutnya, hamas jahar itu kesimpulannya ngapain kalau baca Quran? Gak ngapa-ngapain, dia hanya berupa apa? Wawasan, info saja. Jadi sudah terjadi secara apa? Otomatis. Syiddat awsat rokhwah ngapain kesimpulannya? Samping. Apa momennya? Kapan? Ketika sukun diapain? Atau sukun itu kan bisa dialirkan, bisa dipantulkan. Satu lagi apa? Hames, kaf dan taknya hames. Berikutnya kesimpulan belajar istilah istifal apa? Apa kesimpulannya? Bukan. Bukan. Kemarin udah ditulis dah. Samping. Kesimpulan setelah belajar istilah istifal apa? Gak ngapa-ngapain. Ada. Pak Rubingan. Lali kok. Samping. Apa kesimpulannya setelah belajar istilah istifal? Aslinya memang nggak ngapa-ngapain, cuman ada yang lebih kelihatan kapan sih momennya itu. Nah, itu. Iya, cuman bukan itu kurang kelihatan. Kalau huruf tebal itu nanti antum membahasnya itu tafsir tarkik itu. Kalau sekarang itu masih bentukan mulutnya. Bentukan mulut tuh kalau tebal tipis itu kapan sih kelihatannya? Antum belakang. Itu bukan. Ini istilah istifal.
Kapan momennya? Bukan berarti. Berikutnya. Nah, perhatikan ketika sukun. Kalau tebal mulutnya, tipis. Huruf tebal itu kalau sukun dia mulutnya biasa. Contoh kayak maklubi. Jangan nyengir semua. Tapi apa? Akhladah, akhladah. Jangan nyengir semua. Akhladah. Tapi apa? Akhladah. Min khauf. Jangan nyengir, jangan manyun. Atau biasa khauf. Tapi nyengir. Khauf. Wal fajar. Wal fajar. Harusnya apa? Wal fajar. Kayak gitu. Samping. Inbak infitah. Kesimpulannya apa? Lebih jelasnya ketika kasroh ngapain? Biasa dulu baru kalau infitah nyengir. Berarti khogoko itu ketika kasroh dia langsung nyengir. Khi nggak ada lagi tuh mustaqim, nggak ada mustaqim, tapi apa? Mustaqim. Baik, sekarang kita masuk ke, silakan dibuka bukunya. Kita masuk ke lin ya sekarang. Nah. Lin udah belum? Tutup. Tadi sama mana nih? Antum, lin. Lin. Saya udah masih lin. Mudahnya dalam pengucapan atau lembut. Apa rumusnya lin? Jadi kalau bertemu dengan lin bacanya harus apa? Lembut, nggak boleh ditekan. Maliki yaumiddin. Auzubillahi minasy syaiton, nggak boleh gitu. Tapi lembut. Maliki lembut kayak gitu. Nasyaiton lembut. Setelah lin apa? Apa itu inhiraf? Aliran, menyimpangnya aliran suara. Hurufnya oleh lidah. Hurufnya apa? Atau type sudah? Silakan dibuka. Sekarang apa? Takrir sekarang. Takrir secara bahasa sudah adalah sesuatu yang lebih dari sekali. Adapun menurut istilah, bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf ro dengan getaran yang lembut. Nah, jadi inti dari takrir itu selama ini kan orang taunya takrir itu getar. Enggak, itu bukan intinya. Inti daripada takrir adalah bergetar dengan getaran yang lembutnya itu. Jadi antum garis bawah itu inti, dengan getaran yang lembut. Karena bahaya kalau cuma dibilang ro sifatnya apa? Takrir, getar. Oh, berarti nanti kayak gitu. Antum kenapa kayak gitu? Antum nggak tahu ya, ini kan takrir. Ya nggak salah juga sih, tapi nggak benar ya. Ya kan, antum kenapa roknya kayak gitu, getarnya terlalu kayak gitu? Antum nggak tahu ya, ini kan sifatnya takrir. Nah, ini saya salah paham nih. Jadi takrir itu intinya bukan di getarnya, tapi getaran yang lembutnya, di situ intinya. Akibat sempitnya makhraj. Jadi kalau ditanya takrir, antum boleh jawab bergetar dengan getaran yang lembut. Kayak gitu aja simpelnya. Kalau ditanya takrir, jawab aja bergetar dengan getaran yang lembut. Hurufnya hanya ada satu, yaitu huruf ro. Berkata Imam Ibnul Jazari rahimahullah, warrabi wa bitakririn ju'ail, dan huruf ro dijadikan memiliki sifat takrir. Faedah yang pertama, sebagaimana diketahui bersama bahwa sifat takrir
atau getaran yang ada pada huruf ro adalah getaran yang lembut, tuh diulang 2 kali. Jadi intinya takrir itu bukan getar aja, tapi harus dengan getaran yang lembut. Maka hendaklah seorang qori atau pembaca berhati-hati dari melakukan ada 2. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam menampakkan getaran pada huruf ro. Contoh, wan har menjadi wan har, kayak gitu. Wan har, cukup kayak gitu aja. Wan har, udah. Jangan menjadi wan har har har, kayak gitu. Jelas ya? Jadi sekali aja, wan har, udah cukup. Jangan sampai 2 kali atau lebih. Wan har, tuh kayak gitu. Jelas ya? Antum kenapa kayak gitu rohnya? Ya ini kan takrir. Wah, ini salah paham nih, payah nih kalau udah kayak gini. Jelas ya? Jadi bukan kayak gitu, wan har, tapi apa? Sekali aja, wan har, udah cukup. Lebih dari sekali ya berarti 2 kali kan? Gimana? Sesuatu yang lebih dari, oh, secara bahasanya. Jadi kayak gini, startnya huruf ro itu kan dari bawah. Kalau dari atas ke sini sekali dia hitungannya, tek tek. Tapi nggak bisa sayangnya dari sini. Jadi cara ngitungnya gini, 1, nah 2. Cuman itu dibilangnya sebenarnya sekali jalan sebenarnya. Cuman kayak kelihatan sesuatu yang lebih dari 1, 2. Karena antum bisa nggak start ro itu dari atas, itu nggak bisa. Kayak gitu ya. Itu sebenarnya dihitungnya sekali. Banyak para masyayikh itu kalau bilang getar huruf ro itu sekali aja. Cuman contohnya memang kelihatannya lebih dari 2 lebih dari sekali. Jadi maksudnya itu namanya juga teori. Teori itu kadang nggak bisa diplek banget sama praktek. Jadi maksudnya sesuatu yang lebih dari sekali itu ya mahrotnya itu kan dari bawah 1, 2 kayak gitu. Nah berarti kelipatannya kalau yang berlebihan ini berarti nambah lagi, tek tek, nambah lagi sekali lagi, kayak gitu. Wan har gitu lagi. Berarti kalau bisa dibilang lebih dari 2 kali ya, bisa lebih dari 2 kali. Tapi kalau penjelasan para masya itu ro itu getarnya sekali, getarnya sekali. Sudah bisa dibilang getar ya saat ini. Maksudnya getar sekali itu kayak cuman one har, udah gitu doang. Padahal aslinya itu kayak gini, tek tek, kayak gitu. Ya ini kan dihitungnya bukan sekali kan, kalau sekali, nah ini sekali, ini 2 kali, kayak gitu. Cuman dalam segi praktek dibilangnya apa? Sekali. Teori doang yang bilangnya sesuatu lebih 2 kali, sesuatu yang lebih dari sekali. Berarti lebih dari sekali, 2 kali itu. Roknya ada 2, berarti. Roknya ada 2. Ya, ar kayak gitu. Ar. Ini sama kayak ro tasdid. Jelas ya. Jadi intinya kita pakai yang secara praktek. Kalau secara praktek itu bunyi benernya adalah wan har, bukan wan har, kayak gitu. Berikutnya, berlebih-lebihan dalam menyembunyikan getaran pada huruf ro sehingga seolah-olah ini menampakkan ya. Yang kedua ini apa? Menyembunyikan sehingga seolah-olah sedang mengucapkan huruf dal atau to. Contohnya apa? Asid. Saking mau nipisinnya huruf ro itu jadi ro-nya itu nggak kelihatan. Asid. Harusnya asir. Terus saking tipisnya dibaca apa? Asid, kayak gitu. Baik, selesai. Jadi baca huruf ro ya getarnya biasa, wan har, seperti itu.
Yang kedua jarang ya Ustaz ya. Hanya yang kedua gitu. Sering orang tuh kalau nipisin itu pasti sampai kayak gitu. Yaumun asir sampai kayak gitu. Kalau antum udah belajar bal tipis. Tadi itu anak baru itu tuh secara bahasa dari takrir ya, bukan masalah makhraj getarnya huruf ro. Artian dari takrir itu ya sesuatu yang lebih dari, maksudnya takrir itu kan pengulangan tuh lebih dari sekali. Maksudnya artian dari takrir bukan dari pengucapan huruf ro-nya. Arti dari takrir itu adalah pengulangan. Pengulangan itu ya udah pasti lebih dari sekali. Adapun pengucapan huruf ro-nya itu dihitungnya itu sekali dihitungnya. Paham nggak maksudnya? Takrir di sini bukan takrir ro-nya, bukan, tapi takrir, bahasa takrir itu diartikan apa? Pengulangan. Yang namanya pengulangan tuh lebih dari sekali. Nah, kebetulan yang dari semua makhraj huruf hijaiyah yang diucapkan seperti berulang itu hanya huruf r. Yang lain bisa nggak digituin? Nggak bisa. Kebetulan ya huruf ro itu, tapi kenyataannya pengucapannya itu hanya sekali hitungannya. Wanhar itu aslinya memang kayak dua kali kayak gitu, tapi hitungannya itu sekali. Kenapa bisa begini ya? Kadang teori sama praktek tuh suka beda. Contoh misalkan kayak harokat kasroh itu menurunkan rahang bawah. Pas antum baca kelihatan turun nggak rahangnya? Diem aja apa gerak? Pas roji, diem nggak nih? Roji apa roji gitu. Ini kan baru turun namanya roji, ya kan? Tapi antum kayak gitu nggak? Padahal kasroh itu turun. Tapi kenyataannya turun nggak? Turun kenyataannya, seperti tidak turun. Karena ketika gigi lagi nggak ngapa-ngapain itu dia berada di belakang gigi seri atas di sini. Ketika antum bilang kasroh dia ke sini. Nah, karena mepet ini kelihatannya kayak nggak turun, padahal dia habis turun dari sini ke sini. Ya kan, antum pas lagi nggak ngapa-ngapain, gigi bawah tuh posisinya berada di mana? Gigi seri atas di belakangnya itu. Pas antum bilang i turun nggak dia ke bawah? Turun. Cuman karena dia mepet sama gigi atas kelihatannya kayak nggak turun. Saya ya. Jadi ro yang benar itu dibilangnya getarnya hanya sekali, one har kayak gitu. Berikutnya tafashi. Jadi nanti ketika ketemu huruf ro antum cukup getarnya dengan getaran yang lembut. Tafashi menurut bahasa adalah al intishar, menyebar. Adapun menurut istilah tersebarnya suara shin dari makhrajnya sehingga menabrak dinding dalam gigi atas dan bawah. Hurufnya adalah huruf shin. Gimana? Ngerti nggak? Sifat ini otomatis atau manual? Kenapa otomatis? Tersebarnya, bukan menyebarkan atau disebarkan, tapi tersebarnya suara shin dari makhrajnya sehingga menabrak dinding dalam gigi-gigi atas dan bawah. Berkata Imam Ibnul Jazari rahimahullah, walitafashi shin, huruf yang memiliki sifat tafashi adalah huruf shin. Misalkan antum disalahin, itu antum shinnya kurang tafashi. Sebenarnya itu bukan tafashinya yang salah, tapi shin antum memang kurang mantap makhrajnya. Karena makhrajnya kurang mantap, tafashinya nggak keluar. Jelas ya? Kalau antum disalahin, antum kurang tafashi, nah gimana cara menyebarkannya gitu? Bingung nggak itu Ustadz ya? Jadi yang salah bukan tafashinya, tapi apa? Makhrajnya. Kasusnya sama kayak sofir. Antum shotnya kurang tajam. Ya udah tanyain gimana cara najemin suaranya. Padahal itu kan efek dari sempitnya makhraj. Jadi yang salah bukan sofir atau tafashi, tapi makhraj antum memang kurang mantap bunyinya.
Seperti itu ya. Jadi ini sudah terjadi secara apa? Otomatis. Kalau ditanya itafasyi, antum jawab aja. Tersebarnya aliran suara. Kayak gitu boleh. Tersebarnya aliran suara. Ini mau dihabisin nggak sekalian? Kita ulangi lagi tadi takrir apa definisinya? Bukan, intinya aja bergetar dengan getaran yang lembut. Antum kalau ditanya sifat tidak memiliki lawan tuh nggak usah pakai bahasa istilah, nggak usah, langsung inti aja. Takrir bergetar dengan getaran yang lembut. Tafasyi tersebarnya aliran suara. Udah gitu aja. Terus berikutnya istitolah. Istitolah menurut bahasa adalah al-imtidad, memanjang. Adapun menurut istilah adalah terdorongnya. Ingat, berarti ini otomatis manual nih. Otomatis nih. Lihat ya, antum pusing nggak? Sedikit ke depan, terdorongnya lidah sedikit ke depan setelah bertabrakan dengan makhraj dot, sehingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, dan hal tersebut dikarenakan udara yang tertekan di belakang lidah. Iya, paham ora? Panjang. Ayo kita bahas pelan-pelan. Mulai dari mana? Bukan dari istitolah mulainya. Dari makhraj dot dulu. Makhraj dot itu kan tepi lidah bagian belakang. Udah, nggak usah tepi lidahnya. Kita bahas ujung lidahnya. Ujung lidahnya nempel kemana? Gusi gigi seri atas. Gusi sama pangkal itu kan di bawahnya doang kan? Gusi sini, pangkal bawahnya. Nah, ingat tuh ya. Gusi, pangkal. Kita baca dulu sini. Terdorongnya lidah sedikit. Terdorong ini berarti ada sesuatu yang mendorong. Sedikit ke depan setelah bertabrakan dengan makhraj dot. Berarti makhraj dot itu gusi kan ujungnya. Ujung lidahnya di gusi. Sehingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi. Berarti kayak gini nih. Set. Turun ke bawah. Ini kan tadinya gusi sini. Turun ke pangkal gigi. Hal tersebut dikarenakan udara yang tertekan dari belakang lidah. Udara yang tertekan belakang lidah itu sama dengan aliran suara atau rokhwah bilangnya. Atau aliran suara atau jahar bilangnya jahar bisa. Intinya ada aliran suara intinya. Jadi gini bentukannya. Nah, ini bot itu antum bilang gitu kan? Nah, kan di sini nih. Tapi kalau antum ada aliran suara kan jumlahnya banyak. Si ujung lidah ini dia nggak jadi beban atau titik tumpu lah intinya. Ini aliran suara kan ngalir terus nih ke sini. Ini berat nggak dia nih? Yang memanjang tuh kayak gini. Ini kan bengkok nih kayak gini. Karena ada beban di sini, aliran suara yang mau keluar itu dia nggak kuat nahan itu. Akhirnya turun dikit ke pangkal gigi. Kayak gitu doang disebutnya istitolah. Jadi kalau antum mau istitolah, apa yang antum lakukan? Ada aliran suara. Aliran suaranya nggak boleh keluar. Disebutnya apa? Terkumpul jadinya kan. Karena terkumpul itu jadi beban nggak sih ujung lidahnya ini? Akhirnya dia bergeser sedikit ke pangkal gigi. Cuman kayak gitu aja. Dikit amat sih itunya apa nih? Pengaruhnya dikit banget gitu. Cuman gini doang. Karena bergeser itu kan disebabkan apa? Beban doang. Dari gusi ke pangkal gigi. Jadi kalau antum mau istitolah, antum harus mengalirkan aliran suara, nggak boleh mandek. Walat. Bakalan istitolah nih nggak? Kayak gini. Walat. Bakalan istitolah nggak nih? Ya enggak lah, orang nggak ada apa-apa di situ. Walat. Kosongan. Tapi kalau antum baca walam
Tuh bergeser ya, ngek ke sini. Karena si udara tuh dorong, maksa keluar. Tadinya ke sini, dia maksa nih. Tuh, ngedorong ke sini. Walam ngek turun ke sini. Karena dia mau keluar, jadi ngemaksa ujung lidah biar kebuka. Nah, akhirnya bergeserlah si ujung lidah dari gusi ke pangkal gigi. Walam tuh istitolah jadinya. Jelas ya, jadi istitolah ini efek dari apa? Aliran atau dorongan aliran suara. Makanya kalau antum ketika tasdid, kalau mau istitolah itu harus ngalir. Kalau mandek dia nggak mau turun tuh. Ya karena nggak ada yang didorong. Nama juga mandek. Walat. Ini ada yang dorong nggak ini? Walat. Ya nggak ada. Walau, nah baru tuh. Jelas ya? Kalau ditanya istitolah jawabnya apa? Terdorongnya lidah dari gusi ke pangkal gigi. Terdorongnya lidah dari gusi ke pangkal gigi disebabkan aliran suara atau dorongan aliran suara. Bergesernya atau apa? Enaknya apa? Bergeser atau terdorong? Bergesernya dari gusi ke pangkal gigi. Bergeser kan? Ada proses. Nah, bukan terdorong tapi lebih ke ya bentukannya memang terdorong tapi kelihatannya apa? Dia geser itu. Tapi bebas deh, Anda mau bilang terdorong atau geser lebih mudah mana bebas. Terdorongnya lidah dari gusi ke pangkal gigi disebabkan dorongan aliran suara. Disebabkan dorongan aliran suara. Cuman gitu aja istitolah itu. Jadi istitolah ini momennya kapan? Ketika sukun. Dulu anak ngira istitolah itu ketika berharokat do kayak gitu, ngedorong atau didorong do kayak gitu. Disebabkan dorongan aliran suara. Sebenarnya semuanya, cuman kadarnya lebih kelihatan ketika sukun. Karena semua kondisi itu pasti diawali dengan makhraj dulu, baru harokat. Cuman ketika sukun itu lebih kelihatan, kenapa? Karena dia berhenti di situ, jadi kelihatan. Kalau berharokat kan udahan, nggak kelihatan. Mahrotnya lepas gitu. Kalau berharokat mahrotnya lepas. Tapi kalau sukun kan dia berhenti di mahrotnya. Makanya dia lebih kelihatan ketika sukun. Jadi rata-rata kalau antum mau latihan sifat itu jangan pakai harokat. Pakainya sukun. Karena ketika sukun itu setiap huruf itu kembali ke rumahnya masing-masing. Tuh kayak gitu contohnya. Tuh geser, terdorong dari gusi ke pangkal gigi. Ya ada ujung lidahnya di depan di gusi situ. Tuh kayak gitu. Tuh kayak gitu. Kalau cuman ini cuman di gusi doang ya. Jelas ya? Bisa nggak? Walau terasa nggak kayak gini dia? Walam coba bedain sama walat. Nah, bedain situ. Jadi terasa lidahnya itu kayak terdorong ya, karena si aliran suara itu sedang mendorong. Tapi kalau antum cuman mandek, dia nggak terasa terdorongnya. Walat, ya diem aja di situ. Jadi istitolah tuh cuman kayak gitu aja, sampai sedetil itu ya. Maksudnya antum bingung gak sih ulama sampai ngeliatin hal yang kayak gitu aja gitu. Walau kita pusing jadinya. Hah? Padahal udah otomatis gitu. Jadi intinya beda ya. Antum kalau mendorong aliran suara sama tidak mendorong itu hasil dotnya beda. Kalau terdorong atau antum mendorong aliran suara, jadi antum kuncinya bukan istitolahnya loh. Kuncinya itu adalah dorong aliran
suaranya itu walam. Nah, jadi ujung lidahnya bakalan tergeser dari gusi ke pangkal gigi. Tapi kalau aliran suaranya itu cuman biasa aja atau mandek, dia nggak bakalan terdorong tuh si ujung lidah, walat gitu doang bedanya. Jadi kualitasnya beda. Ghairil maghdubi alaihim walat dolin sama walam dolin. Bedanya di situ. Jelas ya, jadi momennya ini ketika apa? Kelihatan ketika sukun. Berikutnya, terakhir. Gunnah. Gunnah adalah suara dengung yang keluar dari khayshum yang menyertai huruf nun dan mim. Selesai babnya. Gitu aja. Gunnah ya gitu aja gunnah. Gunnah suara yang keluar dari al-khayshum. Hurufnya mim dan nun. Mau sendiri kan itu khayshum juga ya Ustaz ya, ketika ikhfa ya. Terus khayshum gitu. Melewati khayshum juga. Siapa? Wow. Wow. Enggak lah, wow ini kan bukan khayshum dia. Ya, ketika itu. Oh, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu disebutnya idgham naqis. Contoh miu. Kalau idgham bi gunnah itu nama juga idgham bi gunnah. Berarti antum masuk ke huruf berikutnya disertai gunnah. Itu memang udah hukumnya. Tapi kalau wawnya sendiri itu jelas bukan gunnah. Itu namanya juga hukumnya idgham bi gunnah. Miu masuk ke huruf wawu disertai gunnah. Udah disuruh itu namanya. Disertai gunnah. Cuman kebanyakan dari kita itu cuman idgham aja, bi gunnahnya nggak ada. Miu, famai, coba antum rasain sendiri, pakai dipencet hidungnya, ada nggak itu gunnahnya? Hah? Belum kan? Kebanyakan dari kita itu nggak pakai gunnah, waw doang, sama iya doang. Famai, famai, bersih, salah itu. Berarti antum belum idgham bi gunnah selama ini. Gimana latihannya Ustaz? Ya tinggal keluarin dari hidung aja suara gunnahnya. Suara dari hidung gimana? Gitu kan? Digabung tuh suara itu sama waw. Wow, miu, amai. Gitu. Ya, selama ini belum idgham bi gunnah berarti? Belum ya? Udah. Halo? Cobain dulu pencet hidungnya itu, ada nggak gunnahnya itu? Pamai. Berarti hidung. Udah bi gunnah bener itu. Kalau getar berarti bi gunnah. Hah? Loh, bukan nggak dikasih tahu. Itu harusnya udah tahu. Karena judulnya aja udah idgham bi gunnah. Cuman pendetilan pas prakteknya kurang. Karena kenapa? Kenapa coba? Karena gurunya bisa jadi masih nggak ngerti atau dia juga masih khayshum bacaan aslinya dan dia nggak ngerti masalah khayshum. Ngerti? Jadi kurang di pendetailan pas prakteknya. Judulnya mah jelas, idgham bi gunnah, tapi prakteknya belum jelas tuh. Nah, kebanyakan dari jamaah itu anak cek rata-rata itu cuman idgham biasa, bukan idgham bi gunnah. Nah, berarti antum selama ini bukan idgham bi gunnah tuh. Latihan, famai, 2 huruf aja, iya dan waw, miu, kayak gitu. Jelas ya? Ya. Jadi bisa juga dibilang dari Pangkal gigi. Iya, pangkal gigi. Iya. Dari situ. Ya.
Kan dia habis ngedorong tuh langsung ke sini. Do, do gitu. Kayak gitu. Startnya dari pangkal gigi. Bukan walat do atau do. Beda banget tuh kualitasnya tuh. Do sama do. Beda banget kualitasnya. Yang ngedorong sama enggak ngedorong. Do. Do. Nah, ini do-nya siapa nih? Do. Nah, ini kalau pakai dorong do, do, do kayak gitu. Kualitasnya beda kalau ngedorong. Selesai ya. Gunah udah nggak ada apa-apa gitu aja gunah. Gunah itu suara yang keluar dari khoi syum. Nah, sekarang PR-nya itu cara ngafalin ke-8 sifat ini. Antum gimana sih cara itu kan ada berapa? Ada 8 kan? Nah, gimana cara ngafalin mudahnya biar langsung hafal hari ini juga? Ada nggak sih cara cepatnya? Ada cara cepatnya. Antum, kita itu manusia itu lebih ingat momen pertama sama momen terakhir doang. Momen tengah-tengahnya nggak ada yang ingat. Coba momen pertama itu sifat apa? Dan sofir dan kol. Kalau yang akhir tadi apa? Dan tolak. Tengah-tengahnya embuh udahan tuh. Ya jelas tuh. Nah, kita manfaatin itu. Jadi maksud antum hafalin 2 depan dan 2 belakang. Udah, 2 depan apa? Sofir, kol-kolah. 2 belakang istolah guna. Nah, sekarang kita ngafalin tengah-tengahnya. Gimana caranya? Tadi 2 depan itu kan sofir, kol-kolah. Gimana sih cara ngelihat sifat yang di tengah-tengah? Antum lihat dari kata kol-kolah itu. Kol-kolah. Daripada kata kol-kolah, huruf terakhir yang bisa dibaca adalah huruf kol-kolah. Yang dibaca, huruf yang bisa dibaca adalah huruf L. Antum garis bawah itu di huruf L itu. Antum terus di buku, sofir, kol-kolah. Nah, garis bawah di huruf lamnya itu. Kenapa? Karena berikutnya ada sifat yang diawali dengan huruf lam. Apa namanya? Lin. Itu kode tuh situ. Kol-kolah lin tuh. Berikutnya, antum garis bawahi di lin itu, di in-nya. Kenapa? Berikutnya ada sifat yang diawali dengan in. Apa itu? Inhirof. Tuh, selesai tuh. Jelas tuh? Berpikir selain ini udah selain mudah itu. Ana ulangin. Kodenya itu di kata kol-kolah pada huruf terakhir yang bisa dibaca adalah huruf lam. Antum garis bawahi. Kenapa? Karena berikutnya ada sifat yang diawali dengan lam, yaitu lin. Berikutnya pada lin antum garis bawahi di in-nya itu. Kenapa? Berikutnya ada sifat yang diawali dengan in. Apa itu? Inhirof. Berarti coba yang pertama apa? Yang kedua? Terus? Nah, selesai. Udah sampai situ aja kodenya. Berikutnya 2T. Udah selesai. 2T itu apa? Takrir, tafasyi. Selesai. 2 terakhir apa? Isi tolak guna. Udah selesai. Itu cara cepatnya. Antum tulis ya, tulis ulang maksudnya. Ngurut aja, sofir, bawahnya kol-kolah, garis bawahi, lamnya, lin, in garis bawahi, inhirof bawahnya. Bawahnya lagi apa? 2T. 2T berarti takrir dan tafasyi. 2 terakhir istitolah. Ya, siapa yang udah hafal? Udah hafal belum? Coba nggak usah lihat. Yang pertama apa? Sebentar. 2 pertama. 2 terakhir. 2 terakhir. Baik, nah kita mulai dari pertama. Yang pertama apa? Kedua. Terus. Nah, selesai. Itu cara cepatnya. Gimana? Jadi mudah ya? Tadi bingung ya ngapalinnya gimana? Dah, sisanya tinggal antum hafalin definisi dan hurufnya. Kalau ditanya sofir, tajamnya suara, hurufnya soza. Type itu selesai cara ngafalinnya. Jangan lupa ya, nanti pekan depan ditanya itu. Pekan depan besok hari Rabu.
Sekarang kita baca surat apa sekarang? Surat Al-Humazah. Saya perhatikan itmamul harokat yang sukun tebal tipis atau ngalir mantul atau hames ya. Baca antum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Saya bagus rapi. Berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة فما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة Hamzah tipis. So. إنها عليهم مؤصدة Hamzah tipis. Mu إنها عليهم in lamain in إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Bagus. Berikutnya baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله Pendek nanya. يحسب Yahsabu ngalir. Yahsabu. أن ماله Ma yang panjang. Ma. يحسب Enggak. Ha ngalir. Yah, enggak ada. Yahsabu. أن ماله أخلده Nah, perhatikan tuh. Ulangin coba sekali. Oh, yahsabu ulangin. يحسب أن ماله Hai, nanya pendek. يحسب أن ماله
ada Coba antum baca lahu itu. Tutup hidungnya coba, pencet hidungnya. Lahu. lahu Nah, itu benar. Jangan lahu. Lahu. yahsabu annama lahu ada kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullah Nah, manyun biasa. narullahil muqadah Muqadah. 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 Ya, narullahil muqadah ya. allati tattali'u 'ala Bukan tat, kalau tat itu tar ya. Antum tebelin. Allati allati tattali'u 'ala al-afidah innaha alaihim muqadah alaihim panjang tasdid. innaha 'alaihim muqadah Bukan mu, itu ain. Nyengir. Mu mu innaha 'alaihim muqadah mim tasdid 4 harokat. Mim tasdid. innaha 'alaihim muqadah fi 'amalin Fi matobi 2 harokat. fi 'amalin Enggak. Fi fi kepanjangan. amalin mumaddadah Baik. Kenanya di mat nih ya. Berikutnya. a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la Manyun dulu baru nyengir. kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mumaddadah. Thayyib, bagus. Afif. Afif, antum mau setoran Al-Fatihah atau Al-Humazah? Ya, Al-Fatihah. A'udzubillah sama ya. Depan. Kok nggak ada Al-Fatihahnya? Ya Rabi, nyengir dulu. Coba cari dulu Bi. ya segitu, tahan. Bi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rapi nggak itu? Coba lihat, rapi nggak? Rapi nggak nyengirnya? Coba. Ruji. Rubi. Nah, tahan. Rubi. A'udzu. Kurang. Rubi. A'udzu. Ah, itu baru rapi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tonya kepanjangan tuh. Tonir rajim. 2 harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu Nyengir dulu. Nyengir dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir Mi. Hai. syaitonir rajim.
Terus nyengir lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nyengir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Robbilnya kurang nyengir. Robbil. Bil. Rabbil. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. terus Ar-Rahmanir-Rahim. terus nyengir dulu. Maliki Yaumiddin. Ulangin, salah itu nyengir ya. Gigi bawah lebih kelihatan. Nah, itu bagus. Maliki Yaumiddin. Jangan middin, jangan digerakin. Middin. Middin. Nah, dia diam aja. Maliki Yaumiddin. Terus tahan. Iya. Jadi gini. Kan selesai dari ayat itu tahan aja. Maliki yaumiddin. Iyyaka jadi nggak usah nyari-nyari lagi. Tahan, ulangin. Nyengir dulu. Maliki Yaumiddin. Kurang lah midnya, nyengir. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kayak gitu bacanya. Jadi setiap habis ayat sebelumnya nyengirnya nggak usah diganti, nggak usah dibalikin, tahan aja terus. Tapi itu ulang lagi Mas Yan, sampai situ dulu. Itu masih mudah itu kan, tapi belum rapi. Terus untuk matobi'i itu jangan terlalu panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh kayak gitu. Itu karena nada. Nah, PR tuh. Ini fokusnya ke itmamul harokat aja. A'udzu bi kurang nyengir. La kurang. Mi syai ni ji. Gitu, rapi. Belum rapi Mas Yan, latihan lagi. Tep. Hari Rabu berarti kita lihat. Jadi kalau misalkan antum nyengir di awal, nanti di akhir nyengir, nanti awal lagi nggak usah dibalikin, tahan aja terus. Karena hampir satu Quran itu tipis semua. Di Al-Fatihah itu yang startnya dari biasa itu cuma 2, sirotol sama wairil. Udah, selebihnya tahan terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, pakai lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pakai terus. Ini nyengirnya nggak usah balikin. Nah, belajar lagi tuh. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggak usah sampai bawah ya. Ihdina itu ntar aja. Belakang, baca belakang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Lau, ini wa doang. Lau. Allazi jama'a malan wa 'addada. Yahsabu anna malahu akhlada. Tebal kho-nya. Yahsabu anna malahu akhlada. Terus Kalla la yumbadanna fil hutamah.
وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Bagus, samping. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا Gini. Akhlada, ngalir dulu khonya. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع Tipis ta, allatita. على الأفئدة Hmm. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Baik, bagus. Berikutnya. Depan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة الذي جمع Kepanjangan allazinya. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Baik, bagus. Samping. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. Lam sukun tuh jangan dipantulin ya. Kamal. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Ya, bagus. Berikutnya. Belakang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة
وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Bagus. Berikutnya. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة Li-nya kurang nyengir itu. Wailul li. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن Manyun kurang. Manyun. Bis manyun nyengir. كلا لينبذن في الحطمة وما Mah kurang nyengir. Mah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Nyengir. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك Ade ringan. Wama ade. وما أدراك ما الحطمة نار الله Manyun biasa. Naru. Kurang manyun itu. Kurang manyunnya. نار الله الموقدة Ya kayak gitu. التي Kepanjangan tobi'i. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Harokat domah ya sama kasroh kurang. Berikutnya. الذي جمع كلا لينبذن أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Baik, bagus. Berikutnya kita baca surat Al-Asr. Wal Asr ya. Baik, Anda bacain ini nanti antum PR ya. Latihan di rumah. Sekarang Anda bacain dulu. Nah, perhatikan pada kata wal asr itu kan dua sukun tuh. Gimana cara baca dua sukun? Ditebak dulu dia tebal atau tipis mulutnya. Shot itu mulutnya ro mulutnya, shot ngalir atau mantul, ro ngalir atau mantul, sama-sama ngalir, sama-sama biasa. Wal asr. Jadi setelah shot itu pakai mahrotnya ro, nggak usah diubah lagi mulutnya. Wal asr, dah gitu. Ngalir ya, jangan terlalu cepat. Wal asr, jangan kayak gitu, ngalir. Wal asr, nggak usah gerak lagi mulutnya. Wal asr, nah gitu ya. Berikutnya khusar, gimana khusar? Sin tebal tipis, nyengir berarti. Ro tebal tipis. Nah sin itu dan ro sama-sama ngalir, berarti nyengir biasa. Khusar, khusar.
Nah, nyengirnya nggak boleh pakai bibir atas, bawah aja. Hus. Nah, gitu. Yang sampai sini. Hus. Jangan. Bawah aja. Hus. Bawah, Pak Afif. Hus. Nah, itu yang itu. Nah, yang itu. Yang itu yang benar tuh. Jangan pakai bibir atas. Kalau bibir atas nanti gigi atasnya kelihatan banget. Nah, ininya naik deh. Set. Hus. Jelas? Nah, kayak gitu benar. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil. Nah, perhatikan pada di hakko ini. Kalau antum berhenti, dia tebal. Hakko kayak gitu. Kalau wasol, dia infitah nyengir. Hakki. Langsung nyengir. Hakki, jangan hakki. Hakki, langsung nyengir. Berikutnya watawa sobis, jangan baca sobis, bis ini sin. Bios, biso, bios. Nah, kayak gitu. Berikutnya ada ber di sini, ber. Gimana bacanya ber? Ba ini kol-kolah nyengir. Ro ngalir tebel. So be ro. Sobero bacanya. Sober. Nah, gitu ya. Baik. Perhatikan mulut. Mana baca untuk mengikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan mulutnya, perhatikan. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Perhatikan mulutnya, perhatikan. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Ya, mulutnya nggak ada digerakin lagi, nggak ada. Wal 'ashr. Salah nih kayak gini. Masuk. Innal insana lafi khusr. Baca. Innal insana lafi khusr. Gimana? Khus. Nyengir biasa. Khusr. Tipis dulu sinnya. Khusr. Khusro bacanya. Khusro gitu ya. Berikutnya. Illalladzina amanu wa amilus. Bukan kenyengir, kebiasa. Wa amilus solihati wa tawassaw bi. Salah nggak nih? Wa tawassaw bil haqqo. Baca. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Mulutnya biasa ya, jangan nyengir. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baca. Sabr. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw Bukan haqqi. Langsung nyengir. Wa tawassaw bil haqqi. Kalau diwasol, kalau diwaqaf haqqo bacanya. Kalau diwasol haqqi kayak gitu. Kita perhatikan bacaan cepatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq
Benar ya? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Gitu ya. PR nih, hari Rabu di setorkan. Antum latihan basic itu. I A U A I O U I. Dua itu. Tapi cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.